Belum lagi kalau saya lihat dari bentuk kupingnya, Anda bisa lihat di sini bahwa di bagian bawahnya itu cukup lebar ya. Ini menunjukkan bahwa Bu Hilda ini adalah seseorang yang memiliki higher purpose. Higher purpose, butuh segala sesuatu yang lebih spiritual. Pengen membuat dunia lebih baik. Cukup rebellious kalau saya lihat. Ya, cukup rebellious dari bentuk kupingnya. Kelihatan bahwa ada di bagian bawahnya cukup terbuka, di mana ingin melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Sebetulnya ada suatu keinginan seperti itu. Betul. Ibu Hilda juga seseorang yang suka nyoba hal baru. Benar. Kita bisa lihat dari bentuk cheekbone-nya, itu cukup tinggi ya. Mungkin perhitungan dari 1 sampai 10, mungkin 7. Suka jalan-jalan, suka nyobain hal-hal baru dalam bisnis. Suka nyoba, tapi hati-hati, takut ditipu. Itu aja. Oke. Ya. Dan seseorang yang persisten, karena bentuk rahangnya cukup tajam, tapi sayangnya persistensi tersebut juga dicampur dengan keras kepala. Betul. Itu yang menantang, Nah, sekarang kita coba cek rambutnya ya. Kita coba cek rambutnya. Oke. Dan saya cek sebelah lagi ya. Oke, menarik nih. Menarik. Jadi kalau saya lihat dari rambut kiri dan rambut kanan, ketebalannya beda. Di sebelah kiri ketebalannya lebih di 1,5. Di sebelah kanan itu lebih ke 2,5 sampai hampir 3. Dimana ini berarti bahwa terkadang ada mood swing di diri Ibu. Ada mood swing. Terkadang kalau lagi di reject sama seseorang kadang-kadang bisa sakit hati banget. Terkadang ya udahlah cuek aja lah ya. Cuek aja ya. Jualan juga kadang-kadang kalau lagi mood ya udah nggak ada masalah, ditolak sama orang, nggak mau join, nggak mau beli case ya udahlah, so what gitu loh. Tapi terkadang kok bisa aduh sakit hati nih, kenapa sih bisa begitu sih? Apa salah saya sih? Dan ini terbukti dari perbedaan dari rambutnya. Ibu Hilda juga adalah seseorang yang sensitif. Ya, sangat sensitif ya mungkin ya. Betul. Nah, sensitivitas ini juga berhubungan banget dengan matanya. Jadi selain rambut ibu itu tipis, mata ibu besar, itu akan lebih mengenhance ibu punya sensitivitas. Ya, jadi kalau bicara dengan Bu Hilda harus terkadang hati-hati juga. Karena ketika moodnya lagi gak pas, bisa baper. Betul. Benar. Bisa baper. Bu Hilda menyukai keindahan, nggak suka suara keras. Banget. Sukanya yang lembut. Nggak suka yang memusingkan kepala suara-suaranya. Iya. Jadi kalau bicara dengan Bu Hilda harus lebih bernada perlahan. Dan ini saya juga kebetulan baru ngetes rambut, langsung ngomongnya lebih perlahan. Kalau nggak berbahaya. Menyukai keindahan. Seseorang yang berambut tipis lebih menyukai keindahan. Suka sesuatu yang kalau pengen menarik hati Bu Hilda mungkin ajak ke tempat yang bagus. Suka sesuatu yang indah. Beberapa pria yang bingung kenapa sih ada cewek yang cuek tentang Valentine, ada cewek yang bener-bener suka diajak makan candlelight dinner. Bu Hilda adalah seseorang yang suka diajak makan candlelight dinner. Kalau bisa dengan bunga yang bagus ya Bu ya, situasi yang punya incense atau incense itu dengan wewangian yang bagus, penampilan rapi. Dan inilah salah satu hal juga mungkin karena itu Ibu Hilda berada di bisnis kecantikan. Bisa jadi itu ya. Betul. Jadi menarik banget. Nah, coba kita cek dari tangannya. Coba Ibu begini. Tangan gimana? Wah, ini relax aja, relax. Coba yang satu lagi. Oke, coba dibalik Bu. Ini oke, ya satu lagi coba. Oke, Ibu Hilda punya tangan
Kalau untuk mijetin orang, biasa aja ya. Iya, nggak bisa. Biasa aja ya. Jadi bukanlah seseorang yang sangat bertalenta dalam tangan. Jadi talenta ibu mungkin lebih di bagaimana caranya ibu berbicara, mengekspresikan diri, melakukan bisnis. Tetapi kalau untuk ngerajut, painting, dan lain-lain mungkin nggak terlalu, walaupun suka, karena suka keindahan, Betul. tetapi belum tentu bisa excel di dalam bidang itu. Betul. Kita bisa lihat dari berbagai macam segi ya. Saya harus lihat ibu dari depan, Tanpa makeup ya. kiri kanan, makeup iya sebetulnya. Kalau pakai makeup terlalu kadang-kadang agak sedikit sulit. Tapi kalau orang yang udah operasi gitu gimana tuh? Kalau saya kan kebetulan nggak ada operasi, nggak tanam benang, botok gitu, enggak. Nggak ada masalah, karena nih, jadi pertanyaan bagus banget. Kalau operasi gimana sih? Sebetulnya nggak ada masalah sih, karena gini, kalau umpamanya bayangkan kalau umpamanya Anda pria ya, tiba-tiba wajah Anda berubah jadi kayak Brad Pitt. Anda akan lebih sombong nggak? Iya, pasti. Sifat ya. Anda akan berubah nggak? Wanita, contohnya, tiba-tiba Anda menjadi seperti Lisa Blackpink, muka Anda dirubah. Sifat Anda akan berubah nggak? Sifat Anda akan berubah. Mungkin nggak langsung. Tetapi bahkan kalau kita lihat foto ibu dulu dengan sekarang berubah nggak? Kalau kata teman-teman dari zaman dulu sih nggak berubah banyak. Berarti sifat ibu nggak banyak berubah dari dulu sampai sekarang. Setuju nggak? Setuju, betul. Ya, tapi ketika sifat ibu berubah, ibu bisa lihat, mungkin temen ibu ada yang berubah banget nggak sifatnya? Ada. Ada. Mukanya berubah nggak? Berubah. Ya. Yes. Perubahan muka akan merubah sifat. Perubahan sifat akan merubah muka. Dan ini terjadi secara otomatis. Jadi ada impact-nya ya. Ada impact-nya. Ada beberapa hal yang nggak bisa dirubah. Sebagai contoh kayak ketebalan rambut itu nggak bisa dirubah sama sekali. Dan juga sesuatu hal yang nggak mungkin deh sampai orang mau operasi dicabut semua rambutnya terus ditanam lagi rambut yang baru. Itu kayaknya nggak mungkin ya. Karena kita juga ambilnya dari ujung. Tapi beberapa hal tentunya ketika baru dioperasi mungkin sifatnya masih sama. Tetapi setelah itu akan merubah sifat. Dan kalaupun sifatnya nggak berubah, operasiannya kadang-kadang bisa berubah kembali lagi ke awal. I see. Ada orang yang kayak gitu kan? Betul. Yes. Oke, jadi sekarang kita akan coba lihat dari perbedaan wajah kiri dan kanannya. Oke. Kalau kita lihat tadi kita baru udah ngetes ya dengan wajah kiri dan kanan. Ibu terlihat sebetulnya antara kiri dan kanannya agak berbeda. Dimana kita bisa lihat bahwa rambut ibu di sebelah kiri lebih tipis dibandingkan rambut ibu di sebelah kanan. Jadi bisa berarti adalah orang tua ibu juga memiliki sifat yang berbeda, bahkan konflik. Betul banget. Emang perang dunia ketiga terus itu mereka. Perang dunia ketiga. Artinya bisa saja ayah ibu dengan ibunya ibu, mama, papa dengan mama, itu ribut karena mama ngerasa bahwa papa itu kurang sensitif. Iya. Dan papa merasa bahwa mama itu terlalu sensitif ngomongin hal-hal yang nggak ada guna. Benar banget. Semuanya benar. Tegang saya sampai. Dan ini yang kelihatan dari rambutnya. Dan juga papa bingung. Kenapa sih mama cuman digituin aja sakit hati? Dia nggak ngerti. Dan dia benar-benar nggak ngerti. Kenapa? Karena papa punya sifat dan cara papa menghadapi lingkungan di luar dia, menghadapi environment, itu berbeda sensitivitasnya. Dan ini sering sekali terjadi antara seorang pasangan. Karena bisa saja mama tadinya tertarik dengan papa, karena papa memiliki faktor maconya. Bener, betul banget. Mudah-mudahan nanti papa saya kasih link nonton ya. Jadi mama tertarik dengan papa karena papa maco, papa tertarik dengan mama karena mama feminin. Iya, betul. Jadi ini kita lihat nih. Dan
Tetapi along the way, karena perbedaan antara sensitivitasnya sangat besar, yang terjadi adalah ribut. Karena macho tersebut menjadi menyakitkan, feminin tersebut menjadi terlalu sensitif. Jadi kita bisa lihat bahwa papa mama sifatnya agak sedikit berbeda. Belum lagi mama dan papa, kita bisa lihat cara melihat uangnya juga beda. Satu lebih pelit, satu lebih loyal. Betul ya? Betul. Dan ini juga yang menimbulkan pertengkaran juga. Pertengkaran. Betul banget. Dan satu lebih suka bercanda, satu lebih serius. Bener lagi. Ya, dan kita bisa lihat dari bagian samping sini ya. Saya lihat dari tadi kiri kanannya bahwa satu lebih suka bercanda, satu lebih serius. Dan itu yang membuat perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Ini berbeda banget ya. Ya, satu lebih bercanda karena itu ibu juga kadang-kadang suka bercanda, kadang-kadang serius. Betul. Iya kan? Benar. Bisa sih bercanda, suka sih enjoy humor gitu. Tetapi kalau lagi serius ya serius. Betul. Nah itu yang cukup menantang yang membuat terkadang kita sebagai anak mendapatkan trait dari dua-duanya. Tetapi kita harus memilih yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih jelek. Dan selain itu kalau kita bisa lihat dari bibir kiri dan bibir kanan, juga terlihat bahwa yang satu lebih suka ngomong, yang satu lebih suka diem. Atau yang satu bahkan ngomongnya lebih pahit dibandingkan yang lain. Benar. Jadi kita bisa lihat ya, di bibir kiri dan kanan itu agak berbeda ketebalannya, terutama bibir atasnya. Ya. Betul. Dan ya, itulah baca wajah. Keren banget. So, itu adalah scientific baca wajah, Bu Hilda, thank you banget. Thank you juga. Kira-kira tadi dari 1 sampai 10 jujur, berapa nih angkanya? 10, bila perlu ada 10 plus. Serius? Benar semua soalnya, iya serius banget. Thank you. Jadi baca wajah ini bisa dipelajarin, bukan dukun, bukan ngeramal masa depan. Saya nggak tahu masa depannya gimana. Saya bisa tahu kira-kira masa depannya seperti apa karena dari karakter Ibu Hilda atau dari karakter orang tersebut. Jadi dan kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan kita untuk kita mau move forward apa enggak, untuk menjadi lebih baik apa tidak. Kira-kira seperti itu, Bu Hilda. Thank you very much. Thank you. Coach. Buat Anda yang pengen dibacain wajahnya, kontak nomor di bawah ini. Saya akan bacakan berdasarkan ukuran-ukuran yang presisi dan hal ini bukanlah sebuah ramal-ramalan.